lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini bagaimana kita punya harapan saudara? Koruptor, diktator saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat. Haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat berarti kita dukung pengkhianat saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili, adili. Hukum mereka, betul. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan, datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati, bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah, Bu. Kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut saudara. Tapi semangatnya saudara nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng. Saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam saudara. Kita berangkat ke sana ya, ratusan preman sudah nunggu di pintu tol saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI saudara. Takbir. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang saudara, semua kumpul saudara. Kumpul, preman-preman tersebut yang mencoba menghadang justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar saudara. Bubar. Bubar. Bagaimana enggak bubar? Preman itu saudara berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000 selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kitanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah akhirnya kami masuk ke sana saudara. Gelar acara. Dan malam itu saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita saudara. Mereka semua takut,
Dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ngajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abi Tam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini, dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abi Tam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abi Tam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, akhirnya saya ingin ingatkan bahwa majelis seperti ini majelis yang penuh barakah dan rahmah. Bapak ibu yang rutin setiap hari Ahad ngaji di tempat ini jangan ditinggalkan. Walaupun Abi sudah tiada, tapi jangan lupa anak Abi, murid-murid Abi semua adalah sebagai penggantinya, penerusnya. Kita dampingi mereka, kita bersamai mereka, kita dukung mereka agar majelis-majelis tersebut tetap makmur sebagaimana harapan Abi Tam. Insya Allah, jangan dilepas. Apalagi yang pengajian Ahad ini kita tahu. Setiap Ahad pagi yang ngaji seperti ini. Setiap Ahad pagi. Yang ngaji itu ribuan di sini. Dari zaman Abi Tam. Beberapa kali saya ikut hadir di tempat ini. Bahkan terakhir saya hadir di sini. Hari Ahad bersama Abi Tam. Itu hari Ahad saat malamnya kejadian KM 50 ya kawan. Saya hadir di sini. Ketemu dengan Abi Tam, saudara. Duduk bersama beliau. Dan Ahad sorenya Abi Tam datang bertamu dengan beberapa santri, saudara, ke Sentul, ke tempat tinggal saya bersama istri saya. Itu hari Ahad sore. Nah, begitu datang ke sana kita berbincang, ngobrol. Abi Tam curhat, menunjukkan kekhawatirannya atas keselamatan saya. Jadi Abi Tam semenjak saya pulang beliau udah khawatir, was-was. Ini bagaimana ini Habib Rizik? Nanti kenapa-napa bagaimana? Nanti keluarganya bagaimana? Jadi betul-betul beliau khawatir. Sepertinya beliau sudah punya firasat ya ikhwan. Ini akan ada hal yang gak baik. Nah, sore beliau datang, kita sholat maghrib berjamaah. Bersama Abi Tam dan bersama santri-santrinya. Saudara. Nah, setelah kita selesai sholat maghrib berjamaah. Kemudian kami bincang sampai Isya. Habis itu Abi Tam pulang. Jam 10-nya saya berangkat ke Kerawang. Dan jam 12 malam lewat sedikit. Terjadilah peristiwa KM 50, saudara. Nah, jadi artinya sebetulnya Abi Tam sudah punya firasat. Dan beliau terus ngingetin saya, hati-hati Habib. Hati-hati Habib. Waspada Habib. Terus beliau ingetin saudara. Jadi beliau betul-betul mengikuti setiap detik, menit apa yang terjadi sepulang saya dari Mekah dulu ya ikhwan. Begitu saya pulang terus beliau telepon. Terus beliau mengasih banyak yaitu isyarat-isyarat. Beliau berikan nasihat-nasihat saudara. Nah, jadi artinya saya punya kenangan yang luar biasa. Di detik-detik terakhir saudara sebelum terjadi KM 50, Abi Tam yang memberikan isyarat, memberikan warning, memberikan peringatan.
saudara, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Makanya Abitam begitu kejadian itu beliau cukup shock. Beliau sedih luar biasa. Ya ikhwan. Apalagi seminggu setelah itu saya di penjara. Kemudian sebulan setelah itu FPI dibubarkan saudara. Luar biasa. Abitam sedihnya terpukulnya. Nah, waktu saya di penjara saya sempat bincang melalui telepon saudara. Beliau sakit, tidak bisa datang, kita berteleponan dengan Abitam. Kita tanyakan kondisinya. Karena hari-hari terakhir itu Abi memang sempat dioperasi, sakit, kemudian sulit keluar saudara. Tapi komunikasi kami enggak putus. Dan murid-murid beliau, Kiai Khairul dan kawan-kawan semua dikirim saudara. Untuk terus berkomunikasi walaupun saya ada dalam penjara. Nah jadi artinya saya punya kenangan khusus dengan Abitam. Jadi tempat yang saya datangi sebelum peristiwa KM50 adalah Al-Ihya. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM50 adalah Abitam saudara. Nah makanya setelah kejadian itu Abitam pesan betul, Habib ini KM50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan. Dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Abitam. Jalankan jangan pesan Abitam. Siap tuntaskan KM50. Siap tuntaskan KM50. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus saudara. Agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan saudara. Jangan lupa bahwa kita ini anti kezoliman. Dan kita tidak akan pernah membiarkan kezoliman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala. Wala tahsabanallaha ghafilan. Amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka. Jangan kalian kira. Kalau Allah itu ghafil. Allah itu lalai. Daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua saudara. Enggak, Allah maha adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan saudara. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzolimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzolimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzolimi saudara. Tapi manusia yang menzolimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu saudara pasti. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka saudara sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM50. Tinggal kita lihat saja nanti ketemu di pengadilan akhirat saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup. Bahkan ada yang terus diberikan jabatan. Dinaikkan jabatannya. Diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah saudara. Saya sudah sampaikan saudara. Melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib. Mau dihormati ulama. Mau dihormati umat Islam. Mau dibantu. Mau didukung. Mau dijaga. Mau dibela. Maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam saudara. Saya terus pantau saudara. Nah cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak. Adili maling.
Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul, betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngartos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir, saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola-musola, pesantren-pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Betul? Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Apa itu artinya asghiliz zalimin biz zalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya, saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga. Mesti sekarang. Saya jawab, saudara, kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul? Setuju? Setuju? Enggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Enggak usah, saudara, enggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul?
Betul. Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja dia adu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Adu setan? Ayo bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan mesetan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi Habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya. Di mana-mana dia dikaki maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang nih. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos saudara ratusan triliun. Saudara hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat. Sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup. Masuk perut mereka, baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos, sama-sama setan. Tuh, Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Hero, Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Masa kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan, nonton aja banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita saudara, dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diselamatkan dari makar mereka. Insya Allah. Nah jadi saya minta tuh selawat azkirid zalimin terus baca terus. Setuju? Coba Habib Muhammad bin Hadi ke depan. Habib Muhammad bin Hadi, ini saya punya menantu. Ini menikah dengan anak saya yang kelima, yaitu Syarifah Mumtaz, lulusan Insan Kamil, saudara Syarifah Mumtaz. Baik, kita baca sama-sama semuanya. Allahumma semua. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa ashghilna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
سيدنا محمد أشقي الظالم بالظالمين Angkat tangan semua. من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Angkat tangan semua. وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Nah baik ya ikhwan, jadi amanat pesan daripada Abitam untuk terus mengusut, melawan kezaliman KM50 akan terus kita lanjutkan. Nah kita tidak akan pernah berhenti. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bau anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu saudara segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran. Kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'allahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden, menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara.
Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini, maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, dulu kuliah azim ini sering saya bawakan bersama murid-murid saya waktu saya di Mekah, saudara. Jadi setiap ada kumpul dengan jamaah kita bawakan itu terus kita rutinkan. Nah, karena memang kehidupan hijrah ke Mekah itu, saudara, sepintas lalu kita lihat memang berat. Orang melihatnya ini banyak tantangan. Ya, tantangan memang ada, kesulitan memang ada. Tapi semua menjadi terasa mudah kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3,5 tahun saya hidup bersama keluarga di sana, saudara, luar biasa, semuanya dimudahkan. Padahal musuh berlomba bagaimana untuk mencelakakan kita. Saudara, saya pernah 2 kali ditangkap, dimasukkan ke penjara di Mekah, saudara, di bawah tanah, diborgol tangan, diborgol kaki, saudara, karena fitnah-fitnah tadi. Ada yang pasang bendera ISIS di depan rumah saya, saudara. Tapi semua dimudahkan. Saudara, nggak ada yang sulit. Nggak ada tuh kita berasa sedih, takut, susah. Enggak, saudara. Justru akhirnya mereka-mereka yang nangkep saya tersebut jadi sahabat, jadi teman. Itu yang mati-matian membantu saya supaya bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ya, kita tahu bagaimana pada saat saya mau pulang, saudara, sampai saudara bookingan pesawat, nama saya, nama istri, nama anak-anak hilang dari bookingan. Sudah bayar, sudah booking. Hilang, saudara. Jadi sampai mereka menggunakan hacker, saudara, bagaimana membatalkan perjalanan saya ketika itu, saudara. Begitu nama itu sudah ada lagi, saudara, kita tuntut orang-orang tadi yang ngebantu, saudara. Orang-orang tadi yang dulu nangkep saya, yang dulu nginterogasi saya, saudara. Mereka yang bantu habis-habisan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hilang nama, muncul lagi. Begitu sudah di airport, saudara, barang sudah masuk semua. Hilang lagi satu nama. Nama putri saya, Fairuz, yang sekolah di sini, saudara. Karena mereka tahu kalau satu nama hilang, Habib Rizik nggak mungkin berangkat. Dan nggak mungkin ninggalin anaknya sendiri di Mekah, saudara. Hilang lagi itu nama. Saudara, di counter turun, saudara, orang-orang yang tadinya nangkep saya, mengganggu saya, intelijen Saudi turun. Mereka turun, mereka tidak mau tahu, mereka ke kantor. Nama anak ini harus masuk. Ada nama, nggak ada nama, Habib Rizik sekeluarga harus masuk ke pesawat. Mereka nggak berkutik, saudara. Dan di sini, saudara, ada seorang Menko yang sombong. Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang. Nggak mungkin Habib Rizik bisa pulang. Sampai duta besar Indonesia yang ada di Riyadh di Saudi Arabia juga bikin pernyataan. Saya sudah lihat di imigrasi, namanya masih merah, nggak mungkin bisa keluar Saudi. Artinya kalau mereka ngotot, saudara, saya nggak bisa pulang, berarti selama ini mereka yang kerjai kita, saudara. Betul, betul. Begitu yakin Habib Rizik nggak bisa pulang, makanya dari sana saya juga teriak, demi Allah, saya akan berjuang untuk pulang tanpa bantuan pemerintah 1 sen pun juga. Saya tidak butuh bantuan pemerintah, saya tidak butuh bantuan rezim yang zalim. Saya akan berjuang pulang dengan bantuan Allah. Takbir. Dan akhirnya kita bisa pulang, saudara. Pulang. Enggak, pemerintah Saudi enggak mengganggu lagi, saudara. Dan saya enggak sangka begitu turun di pelabuhan udara, saudara, ternyata ratusan ribu umat menyambut. Saya pikir nyambut cuma keluarga. Enggak, saya enggak pernah tahu disambut begitu, saudara. Terharu kita luar biasa, ratusan ribu umat Islam, saudara. Sampai hari itu hampir 200 penerbangan ke luar negeri stop semua, saudara. Yang domestik, yang luar negeri stop. Kenapa? Karena jalanan sudah penuh, gak ada yang bisa masuk ke pelabuhan, saudara. Orang semua banyak yang parkir di tengah jalan tol. Mereka jalan kaki berbondong-bondong. Saya tidak undang, kami gak undang, saudara. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Itulah sebabnya ada yang marah, ada yang iri, dengki, hasad, saudara. Dia iri, dengki. Kenapa orang ini sudah difitnah, sudah dihabisi, sudah dicaci maki, sudah dikriminalisasi, sudah dibuang ke luar negeri, kok masih disambut? Kok masih disambut? Kok masih banyak yang ngikutin?
Mereka sakit hati, saudara. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar. Sampai kita datang ke Al-Ihya, mereka ikuti, saudara. Semua tempat mereka ikuti. Dan puncaknya terjadilah KM 50. Nah jadi kalau kemudian ada yang nanya, Habib siapa yang bertanggung jawab dengan KM 50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi. Takbir. Maka itu akan kita tuntut. Saya himbau kepada seluruh umat Islam. Seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi. Terus ada yang teriak hidup Jokowi. Saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam. Bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk. Tulis di tembok-tembok. Di mana saja. Adili Jokowi, setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Nah maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya. Baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor, betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah. Melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM. Orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden. Jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi. Cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mau ajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada. Khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI dimanapun Anda berada, bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja, tulis adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita, saudara, yang saat ini sedang turun. Saudara, selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup umat Islam. Hidup umat Islam. Hidup ulama, hidup rakyat, hidup mahasiswa, takbir.